Selamat datang di mata kuliah Bisnis Intelijen. Saya Saiful Anas Aklani, dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Internasional Batam. Dalam perkuliahan ini, saya akan membimbing mahasiswa memahami bagaimana data dapat diubah menjadi wawasan strategis dan dianalisa yang mendukung pengambilan keputusan bisnis. Melalui pendekatan pembelajaran hasil akhir, OB, dan Project Based Learning, mahasiswa akan belajar tidak hanya konsep bisnis intelijen, tetapi juga mengaplikasikan dalam situasi bisnis nyata. Mata kuliah Bisnis Intelijen bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan memvisualisasi data untuk mendukung dalam pengambilan keputusan berbasis data. Mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep seperti data mining, data warehouse, desain support system atau sistem pendukung keputusan, penggunaan aplikasi Power BI dan Google Locker, dan visualisasi data dalam bentuk dashboard dan report. Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori, juga mampu mengembangkan solusi bisnis intelijen yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan industri melalui proyek nyata. Pengalaman belajar mahasiswa akan mencakup 3 elemen utama. Untuk pertama, delivery, merupakan kuliah interaktif melalui video pembelajaran, praktek langsung dengan Power BI dan Google Locker aplikasi. Interaction, diskusi aktif antar mahasiswa dan dosen, studi kasus dengan tren kekinian, kolaborasi proyek kelompok mahasiswa, dan terakhir asesmen, tugas individu mahasiswa, proyek kelompok, UTS, dan UAS berbasis proyek, bagaimana menampilkan presentasi dalam bentuk dashboard aplikasi, penilaian berdasarkan prinsip fairness, transparan, feedback, dan accountability. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, pertama, menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kedua, menguasai konsep teoritis ipteks serta memformulasi penyelesaian masalah prosedural di industri. Ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur. Dan terakhir, mampu merancang dan menjalankan penelitian dengan metodologi yang benar khususnya terkait ipteks. Capaian pembelajaran sub CPMK pada mata kuliah Bisnis Intelijen itu, pertama, memahami konsep dasar bisnis intelijen dan etika bagaimana kita untuk mengolah data, menjelaskan metodologi pengumpulan dan analisis data. Ketiga, merumuskan permasalahan bisnis berbasis data. Keempat, memahami validitas dan reliabilitas dalam penggunaan data. Kelima, memilih teknik analisis dan visualisasi data yang tepat dan akurat. Dan terakhir, membangun dashboard interaktif dan menyajikan laporan profesional. Di mata kuliah ini, topik pembelajaran utama adalah pengenalan bisnis intelijen dan data mining, bagaimana penggunaan sistem pendukung keputusan, data warehouse dan data preparation, penggunaan Power BI,
data modeling, DAX, dan visualisasi data, juga penggunaan Google Locker. Dashboard dan reporting, bagaimana menampilkan yang menarik dan bagus, dan terakhir adalah proyek akhir. Bagaimana kita untuk mendesain dan presentasi dashboard dalam Business Intelligence. Demikian pengantar mata kuliah Business Intelligence. Pada sesi berikutnya, saya tampilkan video pengajaran Business Intelligence tentang topik data analisis di Business Intelligence. Terima kasih. Ya, selamat siang ya. Jadi, hari ini kita masuk ke dalam chapter 10. Di chapter 10, kita melanjutkan chapter kemarin ya. Jadi kemarin kita coba olah data. Sekarang datanya setelah kita olah, kita analisis. Di chapter 10 nanti kita menggunakan Power BI dan Google Locker. Google Locker adalah salah satu tool Business Intelligence yang free, yang istilahnya mudah digunakan, beda dengan tools yang lainnya. Kita masuk ke dalam introduction Power BI ya. Di Power BI ini software untuk kita analisis data ya. Ini adalah toolnya punya Microsoft ya. Oke, di sini kita untuk analisis bagaimana data kita olah, terus bagaimana kita untuk mendapatkan KPI ataupun hasilnya. Kemarin kita sudah membahas pertemuan-pertemuan sebelumnya ya untuk penggunaan Power BI. Oke, kita langsung aja. Jadi, apa itu data analisis? Kan kemarin kita sudah mengulas tentang di chapter 9 penggunaan data ya. Jadi, di data analisis ini bagaimana data kita proses ya. Kita transformasi, terus kita monitoring untuk datanya ya. Di data ini nanti akan mendapatkan hasil ya. Di hasil ini bagaimana untuk langkah ke depan yang akan kita gunakan ya untuk kedepannya. Oke, ini contoh penggunaan data analisis di Power BI. Untuk materi ini kita tidak menggunakan Power BI, kita coba ya gunakan untuk Google Locker lagi ya untuk aplikasinya. Ya, ini contoh untuk Power BI ya. Jadi di materi Business Intelligence kita menggunakan dua software, itu Power BI punya Microsoft sama Google Locker ya. Dua-duanya powerful, sangat bagus kita gunakan ya untuk analisa, untuk apa sih yang akan kita tampilkan ataupun kita presentasikan. Di data analisis bagaimana kita untuk prakteknya ya. Kemarin kita sudah teori, jadi kita coba untuk praktek untuk penggunaan grouping datanya ya. Ini contohnya. Jadi di Power BI sangat mudah sekali. Yang di Power BI ya ataupun Google Locker sangat mudah sekali digunakan untuk kita analisis data. Ya. Sebentar, kita swap materi ya, karena kita ada dua materi. Oke, sekarang Anda masuk ke Google Locker ya. Di Google Locker, sebelum kita praktek untuk analisa, kita masuk dulu apa sih Google Data Studio ini ya. Google Data Studio adalah salah satu aplikasi yang free yang bisa kita gunakan ya. Ini untuk Business Intelligence ya. Sesuai dengan materi kita untuk analisis data. Jadi ini contoh tampilan Google Locker ya.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan soal Google Locker? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk Google Locker-nya, jadi kita untuk prakteknya kita menggunakan Google Locker ya. Oke. Anda buka Google Anda, terus Anda ketikkan Locker Studio ya. Silakan. Kita coba praktek. Ya. Ini ada nampak? Ya. Karena ini menyambung materi kemarin yang data analisis ya. Sebelum kita masuk ke selanjutnya, Anda silakan ketikkan Google Locker Studio. Ada yang mau ditanyakan? Bisa, Dek? Bisa. Oke, dari Google Locker Studio, silakan Anda login ke Google Locker Anda masing-masing. Silakan login. Ya, sampai Anda mendapatkan tampilan seperti ini ya. Kita mencoba untuk penggunaan data. Ya, silakan. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk data analisis? Jadi di data analisis kemarin kita sudah membahas tentang teoritisnya. Kita coba untuk prakteknya ya, untuk penggunaan Google Locker. Sambil Anda ini login, oke, ini saya jelaskan untuk materinya ya, untuk Google Locker-nya. Oke, jadi Google Locker Studio sama ya dengan Power BI ataupun tools business intelligence yang lainnya ya. Salah satunya adalah bagaimana sih kita untuk membuat tampilan dashboard ya. Bagaimana kita untuk menampilkan hasil KPI yang kita analisa ya. Karena di dalam dunia bisnis ini bagaimana nantinya ya, contohnya Anda sebagai seorang business intelligence untuk menganalisa data ya. Karena target dari Anda belajar mata kuliah business intelligence ini, pertama adalah Anda bisa menampilkan data KPI ya, Key Performance Index. Karena di perusahaan itu adalah pertama sekali ya, kalau Key Performance Index, kalau zaman dulu kan dalam bentuk Excel dan lain-lainnya itu kan sangat ini ya, kurang bagus kalau nanti Anda untuk presentasikan. Jadi untuk lebih memudahkan, kita menggunakan salah satu tools yang free, itu Google Locker ya. Oke, ini contoh tampilan ya, ini model dashboard di Google Locker. Google Locker walaupun free ya, itu powerful untuk Anda membuat dashboard yang menarik ya. Pak, kelebihan Google Locker apa sih? Oke, Anda membuat aplikasi menampilkan dashboard seperti ini butuh waktu kurang lebih berapa? Kalau buat tampilan seperti ini, berapa hari atau berapa minggu? Berapa? 3 hari. Ya, Anda di Google Locker Anda cukup dalam waktu 1 jam 2 jam Anda sudah bisa membuat dashboard seperti ini. Karena kita apa? Kita by klik, drag and drop. Ya, jadi kalau seandainya pagi-pagi Anda diminta bosnya ya, manajer mau meeting, Anda bisa langsung menampilkan data report ya. Di Google Locker kita bisa koneksikan ke API, kita bisa koneksikan ke SQL Server, ataupun kalau data Excel bisa nggak Pak? Bisa, nggak ada masalah. Oke, kita lanjutkan ya sambil Anda login ke Google Locker-nya. Oke, ini benefit Anda menggunakan Google Locker ya.
benefitnya apa sih? Kalau Anda menggunakan Power BI itu, kalau Anda share dashboard itu dia yang berbayar yang bisa. Sementara Google Locker itu untuk share dashboard itu tidak berbayar, kita bisa untuk share dashboard. Jadi ini sebagai alternatif ya. Terus full control ya. Ini jadi bisa sampai 220 konektor, nanti kita bahas ya. Oke, ini untuk menggunakan Live Data Connection ya. Live Data Connection itu yang bagaimana sih Pak? Yang seperti ini ya. Ini pertama sekali kita login ya. Terus kita ambil blank report ya. Di blank report ini nanti akan tampil seperti ini. Ini untuk koneksinya ya. Jadi di Google Locker Anda bisa koneksikan apa aja ya di sini. Pak, langsung koneksi ke Google Analytics boleh ya, ataupun ke CFC, Microsoft Excel, ataupun yang lainnya ya. Kita coba ya. Ini jadi contohnya kalau Anda mau koneksi SQL Server berarti pakai ini. Ya, ini untuk Google Locker. Di Google Locker ini koneksinya free ya. Ini banyak. Ini yang disebut dengan ini. Ya. Bisa lebih banyak untuk koneksinya di Google Locker-nya. Terus di Google Locker ya, jadi kita bisa custom untuk tampilannya seperti ini. Ya, ini contohnya. Jadi saya bahas dulu, nanti kita coba praktek. Sambil saya jelaskan, ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau discuss juga boleh ya. Ya, silakan. Pak, boleh. Kami kan di semester ini di semester dulu juga udah ada belajar struktur data. Nah, struktur data itu terusnya kami menggunakan tableau public. Iya. Nah, yang saya lihat hampir sama seperti ini. Jadi apa perbedaan di antara? Oke, ya. Pakai Tableau ya. Ya. Tableau merupakan salah satu tool business intelligence juga. Ya, jadi di business intelligence itu Tableau, Power BI sama Google Locker itu sama toolsnya ya. Ini jadi kita menggunakan untuk seperti ini untuk menampilkan. Kalau struktur data itu sebagusnya itu kita belajarnya coding, bukan menggunakan ini ya aplikasi yang sudah jadi. Tapi nggak apa-apa, masing-masing dosen kan beda ya, tapi bagus pertanyaannya ya. Sama ya, Tableau juga sama, tampilnya seperti ini kan ya. Jadi kalau Anda pakai Tableau itu Anda pakai Power BI, Google Locker itu sangat gampang sekali. It's okay, kita coba ya. Saya pakai sampel data. Oke, ini kan tool untuk koneksi ya. Jadi kalau seandainya Pak saya mau pakai data CSV, kita ketikin aja. Ya, oh berarti kita pakai CSV. Nanti Anda tinggal upload datanya. Anda klik, terus contohnya ada data supermarket ya. Ini example. Oke. Ini untuk proses datanya ya. Sama dengan Anda pakai Tableau, cuma caranya berbeda ya untuk penggunaannya. Jadi ini untuk prosesnya. Kalau seperti ini berarti mungkin ada datanya ya yang di error. Kalau sepertinya berarti kita harus gunakan data cleaning ya. Mungkin ada beberapa data yang error. Ini kita coba data yang sudah ada dulu ya, yang kita upload. Jadi kita tambahkan. Oke. Kemarin kan Anda belajar pakai Tableau ya. Coba kita yuk. Cobain di sini.
Oke. Sama seperti ini? Ya. Oke, pertama kan bagaimana kita untuk menggunakan pertama sekali Google Locker ya. Jadi di Google Locker ini adalah toolsnya ya. Anda bisa cobain ya. Ini untuk view. Ini untuk inset. Inset itu bagaimana? Pak, saya mau menambahkan P-chart. Kita klik ini. Oke. Ya. Ini contoh untuk menggunakan P-chart ya. Oke. Terus ini adalah kolom-kolom yang bisa kita gunakan. Ya, ini Anda tinggal aja drag and drop ya. Kolomnya apa sih yang mau kita gunakan. Oke. Sama ya, pakai Tableau seperti ini juga. Ya, karena untuk di Business Intelligence ini kan kita tidak main coding ya. Kita lebih bagaimana sih kita untuk menganalisa data, kita untuk menampilkan data. Ya, jadi ini adalah data yang sudah ada, kita olah ya, terus nanti kita query, kita tampilkan untuk datanya. Oke, bagus pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Yang sebelah sini. Ya. Kan tadi Bapak ada sebut yang Power BI sama ini Google Looker itu sama-sama aplikasi Business Intelligence. Iya. Nah, ini kita memang harus belajar dua-duanya atau memang salah satu aja? Atau dua-duanya ini ada fungsinya berbeda? Oke, ya, bagus pertanyaannya ya. Di Business Intelligence untuk mata kuliah ini kita pakai dua tools ya. Kenapa Pak kok harus belajar dua ya? Ini adalah sebagai alternatif. Jadi nanti kalau seandainya kalau kita kerja di perusahaan itu kan yang tidak boleh pakai yang bajakan ya, bener kan? Jadi Anda boleh pakai Google Locker. Tapi kalau perusahaan mau bayar lisensi itu kita pakai Power BI. Ya, jadi ini tujuannya. Jadi sama kayak kita belajar coding ya, waktu semester sebelumnya. Anda belajar pakai Visual Studio nggak? Ya, ada belajar pakai PHP? Ya, Visual Studio kan berbayar ya. Ya, terus atau alternatifnya apa? Kita pakai Visual Studio Code supaya tidak berbayar. Sama dengan ini ya. Fungsinya kan beda-beda. Kalau Visual Studio Code kan kita tidak ada GUI-nya ya. Kalau Visual Studio baru ada GUI, tinggal drag and drop. Sama dengan Google Locker. Tapi kelebihan Google Locker itu sudah ada GUI-nya juga. Contohnya bagaimana? Pak, saya mau menampilkan dalam bentuk ini. Ya, banyak sekali ya Anda bisa dipakai dalam bentuk table. Ya. Ataupun dalam bentuk model yang lainnya. Terus kalau mau menambah page, ini Anda klik new page ya. Ini contohnya page selanjutnya ya. Ini. Jadi kalau seandainya Anda mau membuat table, berarti kita klik tabelnya. Ini. Oke. Di table ini apa sih yang mau kita tampilkan nanti kita bisa olah ya. Ini untuk penggunaan datanya, ini datanya. Terus ini contohnya batch-nya, batch nomornya saya mau ganti dengan departemen. Anda klik and drag aja. Ganti ya, ini kita hapus. Ya, berarti departemennya production atau yang lainnya. Terus kalau yang mau yang lainnya Anda tinggal drag and drop sebelah sana ataupun di query. Ya, Pak, kenapa kok hancur-hancur? Ya, karena ini kita pertama ya membahas tentang Google Locker. Jadi nanti kita bagaimana sih untuk membuat dashboard atau membuat tampilan yang menarik. Oke, pertanyaannya bagus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelah sini. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ayo, silakan. Hai guys, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Anda buka Google Locker, ya, silakan. Terus Anda ambil file, kita
ambil Excel atau CSV dulu ya sebelum kita masuk ke untuk menggunakan database. Untuk pertama saya minta dibuatkan P-chart sama table ya. Sembarang aja ya. Tujuannya kenapa? Supaya Anda bisa menampilkan datanya. Biar tahu ya ada data error atau tidak. Silakan Anda coba ya. Silakan dibuat. Kalau ada yang mau kalau ada yang mau ditanyakan atau yang lainnya silahkan. Oke, silakan dibuat ya. Untuk datanya Anda ambil dari latihan yang kemarin yang kita pakai Power BI ya. Jadi Anda boleh pakai data apa saja. Kalau seandainya data kemarin nggak ada, ambil aja data yang ada Excel-nya. Ya, oke. Kita coba untuk try pertama ya. Anda buat P-chart sama table dulu, ya. Habis itu baru kita lanjutkan untuk desainnya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke ya, sambil Anda mengerjakan, saya jelaskan lagi ya. Oke. Jadi nanti saya cek ya. Jadi ini adalah salah satu kelebihannya ya, atau penggunaan Google Locker. Ini kita bisa untuk customize ataupun untuk kontrolnya. Oke. Jadi di Google Locker sama dengan Power BI ya. Ini terdapat dynamic control ya untuk penggunaannya. Ini contoh sederhana ya. Kalau Anda membuat tampilan table seperti ini kan kalau kita coding mungkin butuh waktu 1 hari ya. Kalau di Google Locker kan tinggal 5 menit, drag and drop, udah selesai tampil. Ini contohnya. Oke. Silakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan dan selamat sore. Oke, terima kasih.